Kita masuk ke menu utama Kompas Petang, Saudara. Ganjar dan Gibran saling jawab terkait kondisi SMK jadul di Jawa Tengah. Ganjar merespons pernyataan Gibran yang menyebut fasilitas jadul di SMK Jawa Tengah seharusnya ranah gubernur. Di sisi lain, Ganjar menyebut Gibran sudah siap berdebat. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan Wali Kota Solo yang juga Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka soal fasilitas SMK di Jawa Tengah yang disebutnya jadul. Menurut Ganjar, dengan fasilitas SMK yang disebut Gibran jadul telah menghasilkan lulusan yang siap pakai. Ganjar menilai apa yang disampaikan Gibran sebagai kritik, sekaligus gambaran bahwa Gibran telah siap tampil dalam debat Capres dan Cawapres. Hal ini disampaikan Ganjar di tengah kunjungannya ke Kalimantan Timur. Jadul aja bisa menghasilkan tenaga kerja siap pakai ya, apalagi modern. Dan saya senang karena beliau memberikan catatan. Jadi ini sangat bagus sekali buat saya. Kelihatan kalau beliau pun siap debat gitu ya. Jadi agak fitnah itu yang mengatakan beliau tidak siap debat gitu. Sebelumnya dalam dialog dengan para santri di Pondok Pesantren Asyidikiyah di Kota Tangerang, Banten 4 Desember lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyinggung fasilitas komputer SMK di Jawa Tengah yang disebutnya jadul. Namun, saat dirinya menjabat sebagai wali kota Solo, pemerintah kota Solo telah mengganti komputer-komputer tersebut dengan yang baru. Dulu itu waktu awal-awal saya menjabat di Solo itu kita kunjungan ke beberapa SMK ya. Sebenarnya SMK itu bukan ranahnya wali kota sih, tapi ranahnya gubernur. Tapi karena keadaannya kurang baik, kami memberanikan diri untuk membuat konsorsium. Jadi itu isinya perusahaan-perusahaan besar. Jadi sebelumnya mungkin yang mohon maaf mungkin komputernya masih jadul atau alat-alatnya itu masih sangat tidak terupdate. Ini kita update semua. Saling kritik soal program antar pasangan Capres-Cawapres bisa jadi dasar pertimbangan bagi pemilih di Pilpres nanti, termasuk adu gagasan di forum terbuka antar Capres-Cawapres yang digelar publik. Tim Liputan, Kompas TV. Ganjar dan Gibran saling jawab terkait kondisi SMK jadul di Jawa Tengah. Lalu apa maksud dibalik respons jawaban Ganjar yang menyebut Gibran sudah siap debat? Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Saya sapa dulu untuk dua narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Sudah bergabung Ketua Prabowo Mania Immanuel Ebenezer dan juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud Ciko Hakim. Abang-abang sekalian, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Terima kasih sudah bergabung. Sementara di studio juga sudah bergabung saat ini Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Mas Adi, apa kabar? Apa kabar, Tifal? Alhamdulillah, sehat selalu. Kabar baik, terima kasih sudah bergabung semuanya. Saya ke Anda dulu, Bang Noel. Jadi sentilan soal program SMK dari Mas Gibran itu tujuannya buat apa? Ini kan yang dibicarakan kan misal kayak komputer yang sudah tua, sudah tidak layak pakai, dia berharap siapapun nanti pemimpinnya itu bisa membenahi soal fasilitas-fasilitas di pendidikan di SMK, khususnya di Solo, kemudian Solo di general ya Jawa Tengah, ya iya Jawa Tengah. Nah, Mas Ganjar meresponnya menurut saya positif-positif aja gitu, tidak ada yang lebay lah ya menurut saya. Tapi kan Ganjar mengklarifikasi bahwa Mas Gibran itu orang yang siap dengan debat, apalagi beliau menyampaikan data dan fakta terkait SMK yang komputernya lantas alat peraga pendidikannya itu sudah sangat tidak relevan lah, kira-kira gitu. Jadi apa yang disampaikan Bang Noel, terputus audionya Bang Noel, mohon maaf, kita akan coba perbaiki komunikasi dulu dengan Bang Noel. Tapi kalau merespons dari pernyataannya yang disampaikan oleh Mas Gibran tadi, Bang Ciko, Anda meresponnya gimana? Betulkah ini sebuah semacam warming up dari Gibran bahwa dia ternyata siap debat loh? Begitu dari TPN meresponnya? Bagi kami, kita membahas sedikit ya kemarin ya ketika mendengar respon statement Gibran. Dan kami menganggapnya ini keren. Ini keren dan inilah
yang kami tunggu-tunggu, dan saya yakin ini yang rakyat Indonesia dan pemilih menunggu-tunggu dari Gibran, untuk beliau menyampaikan gagasan, ya kan, mulai menunjukkan diferensiasi antara dirinya dengan kandidat-kandidat lain di kontestasi Pilpres ini, dan ini akan menjadikan kontestasi Pilpres ini semakin menarik dan seru. Dan ini saya rasa suatu nilai tambah untuk Gibran. Dan kalau boleh saya saran gitu ke Noel, ke teman-teman di TKN, ini harus sering-sering dilakukan karena gini. Dan ini kan dia tampil dan membicarakan sesuatu yang substantif gitu ya. Entah masalah itu benar 100% atau tidak, itu nanti silakan diperdebatkan oleh Pak Ganjar maupun oleh Gibran, karena mereka yang lebih tahu apa yang terjadi di Solo maupun Jawa Tengah. Tapi pada prinsipnya ini sangat baik dan positif. Dan ini akan menepis gini loh, kalau sampai Prabowo Gibran itu menang, tapi dalam perjalanan kampanyenya tidak pernah ngomong apa-apa, orang akan curiga akan kecurangan. Nah, kalau begini kan seru. Ini ada tektokan, ada kritikan yang berbasis data, ya kan? Dan ini bisa diperdebatkan. Nah, ini yang kami tunggu-tunggu supaya ini juga lebih terus digencarkan oleh Gibran, karena masyarakat tentu sebenarnya sudah bosen dan muak juga dengerin yang ngomong cuma Noel terus gitu ya. Dia pengen dengerin Gibran ngomong. Oke, Bang Noel tadi sempat terpotong tadi. Apa yang mau dijelaskan termasuk merespon dari pernyataan Bang Ciko tadi? Ya, saya rasa gini, apa yang dilakukan, apa yang disampaikan Mas Gibran itu kan terkait data yang ada di Kota Solo. Di Kota Solo itu SMK-nya sebelumnya biaya pendidikan, anggaran pendidikan kita terkait pendidikan alokasikan, kenapa kok misalnya kayak komputer dan sebagainya itu masih jadul. Nah, itu menjadi masukan Mas Gibran, siapapun nanti pemimpinnya, entah Mas Ganjar atau Prabowo atau Mas Anies, ayo kalau kita bicara tentang semangat untuk Indonesia, apalagi menghadapi 2045 Indonesia unggul, ayo kita kuatkan fasilitas-fasilitas yang kiranya menopang untuk Indonesia ini maju, kelompok milenial maju, Gen Z maju. Nah, jangan juga tertutup soal hal itu. Dan juga tidak kalah penting apa yang disampaikan Mas Ganjar bahwa Mas Gibran itu tidak takut debat, dan itu sudah disampaikan, sudah terkonfirmasi lah bahwa Mas Gibran itu selalu bicara sesuatu itu berbasis data, berbasis fakta. Jadi tidak ajak ujuk dia menyampaikan untuk menyindir seseorang, nggak ada. Ini karakternya, ini kan orang Jawa yang sangat santun ya. Apalagi biar gimana pun Mas Ganjar itu dianggap ya seniornya. Jadi kita ke depan ini mau bicara hal-hal yang ya programatik lah, biar agar kenapa? Ke depan ini lebih baik pemilunya. Tadi apa yang disampaikan Mas Gibran itu realita yang ada di Kota Solo. Begitulah. Nah, menangkapnya juga Anda menangkap demikian Mas Adi, apakah ini sebatas memang betul adu gagasan yang coba dibikin warming up pemanasannya begitu oleh Gibran atau ada hal lain? Ya, saya kira memang dalam politik itu tak ada yang kebetulan. Jadi sekalipun statementnya Gibran itu hanya bicara tentang kondisi keadaan komputer yang jadul di Solo, tapi kan publik memaknai ini bukan hanya sebatas Solo, bukan hanya sebatas tentang komputer yang jadul, tapi pesan politiknya adalah ini sebagai bentuk kritik terbuka yang disampaikan Gibran kepada Ganjar. Karena apapun ketika ditanya tentang kondisi komputer, kan Gibran bicara, ini mestinya wilayahnya gubernur, yang kita tahu bahwa Ganjar adalah sebagai gubernur Jawa Tengah 2 periode berturut-turut. Jadi bagi saya ini adalah soal bagaimana Gibran mengkomunikasikan kepada publik kritik-kritiknya yang sudah mulai bermunculan. Dulu kita membayangkan Prabowo Gibran ini kan tidak mau colek-colek lawan lah. Yang sering colek-colek ini kan kubunya Pak Ganjar dan kubunya Pak Amin, yang saya kira memang dalam begitu banyak forum-forum terbuka, mereka selalu menarasikan sesuatu hal yang berjarak dan berbeda secara diametral dengan Prabowo, dengan Gibran, dan bahkan dengan Jokowi. Nah, ini tentu menarik. Kenapa kemudian Gibran, sekalipun itu dianggap hanya sebatas bicara tentang hal-hal yang sifatnya faktual, tapi bagi publik ini adalah sebagai bentuk kritik terbuka bahwa Gibran pun bukan orang yang bisa berdiam diri dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu tak mengherankan kalau kemudian kita melihat statementnya dari Ganjar. Cocok ini barang. Pasti Gibran sudah punya catatan, punya hal-hal yang layak untuk diungkapkan, dan itu artinya Ganjar sepertinya ingin memberikan feedback balik. Ini anak ya, sekalipun selalu disebut tak siap tampil untuk berdebat, nyata-nyatanya Gibran itu siap berdebat. Oleh karena itu bagi saya
bantahan dari Ganjar itu sebagai bentuk serangan balik kepada Gibran. Ayo nanti, kalau mau buka-bukaan data tentang apapun kelemahan di antara paslon, tentu harus disampaikan melalui forum debat terbuka yang dilakukan oleh KPU selama 5 kali. Nantinya tentu saja. Nah, ini adalah ajakan tantangan terbuka yang disampaikan oleh Ganjar kepada Gibran. Nanti ketika debat kandidat, jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan laga-laga kalem dan jangan laga-laga jaim. Buka aja semuanya. Yang penting faktual, yang penting objektif, dan yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Publik menikmati itu semua. Karena pemilu dan debat kandidat itu adalah pertandingan untuk kepentingan pilpres. Ini bukan majelis taklim yang monolog dan kemudian hanya muji-muji satu sama yang lain. Di negara-negara maju seperti di Amerika, biasa itu saling terbuka mengkritik antar paslon. Mereka bahkan menjudge salah satu paslon itu tidak berpihak untuk kepentingan bangsa dan negara. Hal yang semacam ini bagi saya penting untuk menunjukkan bahwa visi misi bukan hanya dibuat dan dilaporkan kepada KPU, dan yang paling penting layak untuk dipertandingkan di depan publik. Nah, ini yang paling banyak ditunggu oleh publik. Yang juga jadi pertanyaan juga Bang Noel, sebetulnya kan tadi dalam forum itu Gibran ini ingin menyampaikan sebetulnya program apa sudah dijalankan saat dia menjadi wali kota, tapi pada akhirnya menyinggung soal penanganan ataupun juga pengelolaan SMK yang jelas-jelas itu statusnya adalah tanggung jawab dari gubernur saat itu. Kenapa kemudian yang awalnya menjelaskan soal programnya selama wali kota akhirnya menyinggung soal kerja-kerja Ganjar saat jadi gubernur? Tapi jawabannya nanti Bang ya, tahan dulu. Bang Ciko tetap bersama kami, Mas Adi juga tetap bersama kami. Tetap di Kompas Petang, saudara. Melanjutkan diskusi, Bang Noel, awalnya kan waktu itu program yang disampaikan atau penjelasan yang dipaparkan oleh Gibran kan tentang rekam jejaknya selama jadi wali kota. Akhirnya menyinggung masalah pendidikan soal SMK dan menyinggunglah kinerja gubernur saat itu Ganjar Pranowo. Ada maksud lain nggak kenapa akhirnya menyinggung soal SMK itu, penanganan SMK oleh gubernur saat itu? Maksud dalam sebagai strategi kampanye kah atau ada maksud lain sebetulnya Bang Noel? Saya tidak melihat sedikit pun apa yang disampaikan Mas Gibran itu menyerang atau melakukan ofensif politik terhadap siapapun, apalagi kandidat. Saya melihatnya itu bicara tentang capaian dan apa yang harus dilakukan sebagai pemimpin. Jadi tidak sedikit pun yang terserat di mata publik. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan Mas Gibran itu bicara tentang kinerja. Ini loh, saya dulu bekerja bla bla bla. Kemudian ada yang tersinggung, saya nggak ngelihat. Mas Ganjar juga nggak tersinggung. Bahkan Mas Ganjar coba menyampaikan sebuah fakta bahwa lihat tuh Mas Gibran itu bukan seperti yang disampaikan publik pada umumnya, kekhawatiran publik pada umumnya soal takut debat. Itu dia punya data tuh, dia bicara tentang capaian apa yang dia sudah lakukan. Jadi tidak sedikit pun apa yang disampaikan itu untuk menyerang Mas Ganjar. Saya yakin sekali itu tidak dilakukan untuk menyerang siapapun lah. Dia bicara tentang realita apa yang sudah dicapai dan apa yang sudah dilakukan. Apalagi ketika beliau menjadi wali kota, setahun kalau nggak salah itu Pak Jokowi tidak mau nemuin dia. Kalau sebelum Mas Gibran ini benar-benar sudah ada capaian yang bisa diterima oleh warga Solo. Dan itu dia sampaikan berkali-kali, ini loh capaian sudah dilakukan oleh Mas Wali Kota, Mas Gibran khususnya. Jadi tidak ada maksud untuk sedikit pun menyerang siapapun. Selain soal pendidikan, berarti catatan kritis berikutnya dari Mas Gibran, apalagi tentang Ganjar saat menjadi gubernur waktu itu? Ya, saya sih hanya tetap pada posisi yang selalu positive thinking lah ya. Karena biar gimana pun yang namanya pemerintahan di Jawa Tengah kan harus mereka saling sinergi, tidak saling menegasikan satu sama lain. Apalagi Mas Ganjar itu gubernur Jawa Tengah, kemudian Pak Wali itu Mas Gibran itu wali kota. Pasti ada terkait anggaran yang bisa disinergikan, apalagi terkait pendidikan, pengembangan Jawa Tengah. Karena skupnya Mas Gibran di Solo, ya dia akan fokus di wilayah Solo. Karena cakupan Mas Ganjar itu Jawa Tengah, ya mungkin lebih luas cakupannya. Hanya itu aja sih saya rasa. Bang Ciko, ini kan udah ada catatan kritis soal pendidikan dari Gibran begitu. Kalau kemudian ada catatan kritis berikutnya, apakah dari TPN merasa terganggu? Enggak sama sekali, bahkan gini, tapi kan tadi saya sampaikan, apa yang disampaikan Gibran tadi, bukannya tidak benar, tapi kan tidak mungkin tidak 100% kejadian yang sesungguhnya. Karena sebenarnya kan pembentukan konsorsium di Solo tersebut ketika untuk pengadaan komputer itu bersama-sama juga dengan Pak Ganjar. Tapi nanti itu biar aja, nanti makanya Pak Ganjar bilang, nah ini menarik dan ini silakan nanti
kita saling buka dan kita bisa adu gagasan, adu rekam jejak, dan apa yang disampaikan itu nanti bisa disinkronkan. Tapi ini it's a good start. Ini awal yang bagus menurut kami dalam kita bicara dalam koridor demokrasi kita, dan ini memajukan demokrasi kita, memajukan cara-cara kampanye kita. Ini adalah progres di masa kampanye. Ini yang selama ini Mas Gibran ini kan dilihat nggak pernah mau datang ke acara debat, ya kan? Ketika orang belum mulai kampanye dia ngumpulin kepala desa, ya kan? Ketika mulai kampanye dia kerja. Nah justru ini tindakan-tindakan ini saya rasa akan menjadi lebih baik kalau Mas Gibran lebih banyak bicara gagasan dan pencapaian-pencapaian beliau, dan ini apapun itu isinya kami menerima, ya kan? Tinggal kami sanggah aja kalau itu nggak benar. Jadi ini bagian dari strategi kampanye menurut TPN, Bang Ciko? Bagi Gibran, ya seperti Mas Adi Pray tadi sampaikan, tidak ada yang kebetulan dalam politik, ya kan? Orang mengeluarkan statement walaupun pendek, ya kan, sentil-sentilan dan lain-lain, itu semua harus dipikirkan karena masa kampanye ini sangat pendek untuk tidak kita merumuskan apa-apa yang akan kita kerjakan maupun katakan di publik. Oke. Kalau menurut Anda Mas Adi, ini sebagai upaya Gibran untuk menjatuhkan elektabilitas Ganjar atau justru berbalik atau gimana sebetulnya? Secara umum begini, dalam teori komunikasi politik, Pilpres itu semacam pertandingan orang yang panjat dinding. Satu sisi dia naik merangkak, tapi pada sisi yang lainnya kalau bisa lawan-lawannya itu diturunin, di downgrade. Nah ini yang lazim dilakukan dan terjadi pada semua calon. Satu sisi pasti calon ini bicara tentang success story yang terjadi pada dirinya. Entah dia itu sebagai wali kota, entah dia sebagai menteri, ataupun sebagai pejabat publik seperti gubernur. Dia bicara hal-hal yang sukses. Tapi pada saat yang bersamaan dia bilang bahwa kontestan yang lainnya itu negatif, buruk ya. Kemudian komputernya jadul, tidak oke dan seterusnya. Ini yang saya kira akan lazim terjadi dalam kompetisi ke depan. Begitupun dengan kubu-kubu yang lain. Kubu Anies misalnya juga sering mengatakan bahwa Anies adalah gubernur yang terbukti di Jakarta dan yang lain tidak pernah terbukti. Begitupun dengan Ganjar. Ganjar adalah orang yang 2 kali jadi gubernur, 2 kali jadi anggota dewan, yang nyaris tidak pernah terjadi pada calon-calon yang lain. Yang ingin saya katakan adalah ini adalah hal rumlah dalam komunikasi politik. Oleh karena itu, ini bagi saya adalah satu sinyalmen bahwa perdebatan nanti yang akan dilaksanakan oleh KPU selama 5 kali, bagi saya ini adalah moment of the truth dalam tanda kutip, sebagai bentuk pembuktian sebenarnya siapa punya basis argumen, punya basis data, dan punya hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan secara rasional. Bagi saya, bagi kita semua, terutama publik, sedang menunggu betul apakah kritik dari Mas Gibran ini juga akan berlaku pada calon-calon yang lain. Bahwa ketika mereka misalnya bertanding tentang politik, tentang pertahanan, tentang hukum, tentang HAM, dan seterusnya, semua buka-bukaan. Ini adalah panggung yang saya kira memang layak untuk kita tunggu. Bukan hanya colek-colek di belakang, ngedumel di belakang, tidak saling terbuka di depan panggung. Oke, kalau yang dinyatakan oleh Gibran tadi itu menurut Anda apakah sudah langsung debat terbuka atau baru sindir-sindiran kecil aja? Bagi saya bukan sindiran, ini jelas kok, ingin bilang bahwa komputer ya di SMK zamannya Pak Ganjar nggak benar, nggak beres, sudah itu saja. Dan pada saat yang bersamaan Gibran ingin bilang waktu jadi wali kota di Solo bisa dibuktikan banyak hal dan banyak prestasi yang sudah dicapai. Tapi kata Ganjar, ini siap debat ini, tunggu nanti tanggal mainnya. Nah, apakah tuduhan-tuduhan itu bisa faktual, bisa dipertanggungjawabkan, atau justru sebaliknya? Ini yang kita tunggu bersama nantinya. Bahwa calon presiden dan wakil presiden jangan pernah jaim, sampaikan itu dengan baik sekalipun itu pahit. Kulil haqqu walau kana murron. Itu dia. Nah, kalau kemudian sudah dinyatakan gagasan nih dari Mas Gibran di forum bersama dengan relawan, Bang Noel, apakah kemudian nanti gagasan dari Mas Gibran ini bakal disuarakan juga untuk debat-debat atau diskusi publik selain daripada debat yang akan kita nantikan di debat pertama begitu? Ya, saya yakin itu akan terjadi lah. Kan orang ini sedang menunggu apa yang akan dilakukan Mas Gibran. Apalagi tuntutan publik soal tampilnya Mas Gibran di forum-forum debat. Tapi saya rasa begini, soal debat boleh penting, tapi lebih penting adalah bisa tentang hasil kerja. Hasil kerja itu saya rasa itu lebih diterima oleh publik daripada hasil debat. Karena yang ditunggu oleh publik hari ini kan hasil kerjanya. Hasil kerjanya apa? Kalau debat kita capek, karena ini kan debat ini kan budaya barat yang sebetulnya ya kadang-kadang bisa diterima, kadang-kadang juga enggak. Tapi saya bukan orang kelompok yang anti debat, tapi saya yakin dengan jenuhnya publik hari ini yang dibutuhkan adalah hasil kerja.
Karena Oke. kerja ini menghasilkan yang namanya kesejahteraan. Kalau hasil debat menghasilkan konflik. Oke. Dan kita kan mau hasil kerja biar rakyat itu sejahtera. Biar ada gagasan di situ. Nah, Bang Ciko, strategi apa mungkin akan dikedepankan? Karena ini sudah mulai ada adu gagasan juga di awal-awal begitu. Strategi dalam apa nih? Menghadapi debat atau strategi Adu gagasan semacam ini yang sudah mulai begitu. Bahkan belum ada debat juga. Bagi Pak Ganjar dan Pak Mahfud kan udah terbiasa dengan adu gagasan, menyampaikan visi misi setelah kampanye atau di masa kampanye mereka selalu mengelaborasi kepada publik apa yang mereka akan kampanyekan ketika berkunjung ke Nusa Tenggara Timur misalnya. Membicarakan fokus soal pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan bagi perempuan maupun disabilitas. Ketika bicara di Aceh misalnya Pak Mahfud berbicara soal insentif untuk guru ngaji atau guru-guru pendidikan agama di agama lain juga dan lain-lain. Ini semua sudah menjadi hal yang biasa bagi kami dan kami berharap itu juga yang dilakukan oleh paslon-paslon lain. Walaupun kami melihat memang di paslon Amin, Anies Mohaimin itu sudah juga sering dilakukan ke Pak Anies yang tentunya seorang aktual dan yang kurang ini justru dari Prabowo Gibran. Nah ini udah mulai nih, nah ini menarik. Dan ini kita berharap ke depannya ini yang akan lebih ditonjolkan. Tapi pertanyaan berikutnya Mas Adi, singkat saja dengan format debat yang sudah dibuat sekarang oleh KPU, apakah memungkinkan adu gagasan itu akan terjadi? Saya kira agak pesimis saya ya, karena debat KPU selama ini memang tidak terlampau substantif dan cenderung kaku dan garing bahkan. Karena terlampau begitu banyak aturan-aturan yang tak boleh. Bahkan moderator pun tak boleh menyela, dia nggak boleh menginterupsi, dan dia juga tidak boleh menyimpulkan hasil diskusi apapun. Ini bagi saya rumit, kalau bisa ada waktu, biarkanlah debat saling sanggah antar paslon ini dilakukan secara terbuka. Jadi ketika ada tuduhan bahwa komputer SMK di Jawa Tengah disampaikan oleh Gibran, mau ditanya balik oleh Ganjar, biarkan aja itu, nggak perlu dipotong dan dialihkan kepada isu yang lain. Sampai tuntas setuntas-tuntasnya. Bicara angka, bicara fakta, itu jauh bagi saya. Jadi debatnya itu nggak garing, sehingga publik itu akan melihat siapa yang sebenarnya punya kualitas, punya kompetensi, dan hal-hal yang disampaikan itu bukan sesuatu yang sifatnya fiktif, tapi faktual dan layak dipertanggungjawabkan. Dan bisa betul-betul secara harfiah debat ya debat bentuknya. Betul, karena bagi saya debat itu bukan soal kalah dan menang. Soal kalah menang belakangan. Orang hanya ingin melihat siapa nih yang jago dalam perdebatan di Pilpres. Itu dia. Mas Adi, terima kasih banyak. Bang Noel dan Bang Ciko, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya.